Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas 1 miliar rupiah di rekening. Mungkin, tentu saja, keyakinan dan harapan. Pikiran bawah sadar kita dipengaruhi oleh keyakinan dan harapan yang kita miliki. Jika kita secara konsisten mempercayai bahwa sesuatu dapat terjadi atau kita memiliki harapan yang kuat terhadap suatu hasil, pikiran bawah sadar akan bekerja untuk menciptakan realitas yang sesuai dengan keyakinan dan harapan tersebut. Pikiran bawah sadar kita sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan harapan karena mereka memainkan peran kunci dalam cara kita memproses informasi dan merespon dunia di sekitar kita. Keyakinan dan harapan membantu membentuk cara kita melihat dan menafsirkan dunia. Mereka memberikan kerangka kerja atau lensa melalui mana kita memahami pengalaman kita. Tanpa keyakinan dan harapan, otak kita mungkin kesulitan menafsirkan informasi yang kompleks dan seringkali ambigu. Keyakinan dan harapan memberikan motivasi. Mereka membantu kita menetapkan tujuan dan bertindak untuk mencapainya. Misalnya jika kita percaya bahwa kita dapat berhasil dalam suatu tugas dan berharap hasil yang positif, kita lebih cenderung berusaha keras untuk mencapainya. Keyakinan dan harapan juga memberikan kekuatan dan ketahanan emosi. Dalam situasi yang menantang, harapan akan hasil yang lebih baik dapat memberikan dukungan emosi dan memotivasi kita untuk tetap terus berjuang. Keyakinan dan harapan seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya kita. Mereka membantu kita menyesuaikan diri dengan norma dan harapan sosial, serta berfungsi dalam komunitas. Pikiran manusia tidak bekerja secara mekanis karena kompleksitas dan fleksibilitas otak kita yang luar biasa. Sistem mekanis cenderung kaku dan hanya mampu merespon input yang spesifik dengan cara yang telah ditentukan. Sebaliknya, otak manusia dirancang untuk beradaptasi, belajar, dan berevolusi berdasarkan pengalaman dan lingkungan. Keyakinan dan harapan adalah bagian dari mekanisme adaptif ini, memungkinkan kita untuk menavigasi dunia yang penuh ketidakpastian dan perubahan. Selain itu, pikiran bawah sadar memainkan peran besar dalam pengambilan keputusan, pengolahan emosi, dan pembentukan kebiasaan. Keyakinan dan harapan membantu mengarahkan proses bawah sadar ini yang seringkali beroperasi di luar kesadaran kita, tetapi memiliki dampak besar pada kehidupan kita sehari-hari. 1 miliar rupiah di rekening. Pikiran bawah sadar kita bekerja berdasarkan keyakinan dan pengalaman yang telah tertanam selama bertahun-tahun. Jika afirmasi seperti saya sudah memiliki 1 miliar rupiah di rekening saya bertentangan dengan keyakinan atau pengalaman yang sudah ada, pikiran bawah sadar mungkin akan menolak afirmasi tersebut. Berikut ada beberapa alasan mengapa afirmasi ini bisa ditolak. Keyakinan yang bertentangan. Jika selama ini Anda merasa sulit untuk mencapai jumlah uang tersebut atau memiliki keyakinan bahwa menjadi kaya itu sulit, afirmasi tersebut akan bertentangan dengan keyakinan yang sudah ada. Pikiran bawah sadar akan menolak informasi yang tidak sesuai dengan keyakinan yang telah tertanam kuat. Kurangnya bukti. Pikiran bawah sadar seringkali membutuhkan bukti konkret untuk menerima sesuatu sebagai kebenaran. Jika Anda belum memiliki bukti bahwa Anda bisa memiliki 1 miliar rupiah, pikiran bawah sadar mungkin akan menolak afirmasi tersebut karena dianggap tidak realistis. Perasaan tidak layak. Jika ada perasaan dalam diri bahwa Anda tidak pantas atau tidak layak memiliki kekayaan sebesar itu, afirmasi tersebut akan ditolak. Pikiran bawah sadar seringkali dipengaruhi oleh perasaan tentang diri sendiri dan nilai diri. Pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu yang negatif terkait uang atau kekayaan bisa mempengaruhi bagaimana pikiran bawah sadar menerima afirmasi. Jika ada trauma atau pengalaman buruk terkait uang, afirmasi tersebut akan sulit diterima. Pola pikir negatif. Jika Anda memiliki kebiasaan berpikir negatif atau pesimis,
Afirmasi positif seperti, saya sudah memiliki 1 miliar rupiah di rekening saya, mungkin akan sulit diterima. Pikiran bawah sadar lebih cenderung menolak afirmasi yang terlalu jauh dari pola pikir sehari-hari. Lantas, apakah memiliki 1 miliar rupiah di rekening adalah mungkin? Tentu saja, tapi buatlah afirmasi lebih efektif. Anda bisa mencoba beberapa strategi berikut. Gunakan afirmasi yang lebih realistis. Mulailah dengan afirmasi yang lebih kecil dan realistis seperti, saya sedang dalam proses mencapai kekayaan finansial. Visualisasikan diri Anda memiliki jumlah uang tersebut dan rasakan emosinya. Ini bisa membantu pikiran bawah sadar menerima afirmasi. Ulangi afirmasi tersebut secara konsisten setiap hari untuk membantu memperkuat keyakinan baru dalam pikiran bawah sadar. Membereskan memori masa kecil untuk menyembuhkan trauma atau keyakinan negatif yang terkait dengan uang. Tingkatkan rasa percaya diri dan layak dalam diri Anda untuk menerima kekayaan. Dengan kesabaran dan konsistensi, afirmasi bisa menjadi alat yang kuat untuk mengubah keyakinan bawah sadar dan mencapai tujuan finansial Anda. Melepaskan, tapi jangan gagal paham. Melepaskan atau let it go dalam konteks tujuan tidak berarti melupakan atau berhenti berusaha mencapainya. Sebaliknya, ini berarti melepaskan ketegangan, kekhawatiran, atau obsesi berlebihan terhadap hasil yang diinginkan. Melepaskan berarti membiarkan alam semesta atau kehidupan mengalir dengan caranya sendiri, sambil tetap fokus pada tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Afirmasi yang diulang-ulang adalah cara untuk mengkondisikan pikiran bawah sadar agar percaya pada tujuan tersebut. Ini membantu memperkuat keyakinan diri, fokus, dan motivasi. Ketika afirmasi diulang, ini bukan berarti kita berusaha memaksakan hasil, tetapi lebih untuk menjaga pikiran kita tetap selaras dengan tujuan dan membuka diri terhadap peluang dan tindakan yang dapat membawa kita lebih dekat kepada tujuan tersebut. Dengan kata lain, mengulang afirmasi adalah tentang menjaga mindset positif dan proaktif, sementara let it go adalah tentang tidak terjebak dalam ketegangan atau kecemasan berlebihan terhadap hasil. Kedua konsep ini sebenarnya saling melengkapi. Afirmasi menguatkan keyakinan dan fokus pada tujuan. Let it go melepaskan kekhawatiran berlebihan tentang bagaimana atau kapan tujuan tersebut akan tercapai. Keduanya memungkinkan seseorang untuk tetap termotivasi dan optimis tanpa terbebani oleh stres atau kecemasan yang bisa menghalangi kemajuan. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-404 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.